Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 17. Masih di bawah judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah bagian kedua dari renungan kita di bawah judul Orang Muda yang Kaya. Kembali kita akan mencermati bagaimana sikap baik seorang pemuda yang dia adalah seorang yang sukses, seorang yang telah kaya raya oleh karena pekerjaan dan usahanya, tetapi dia merasa ada yang kurang. Memang yang demikian ini wajar dan biasa. Sekaya apapun seseorang, biasanya mereka tetap merasa kurang. Sifat dasar manusia itu memang serakah. Mereka ingin memiliki segala sesuatu. Meskipun Tuhan telah kasih kepada dia demikian banyak hal, mereka makin merasa kekurangan. Maka tentang kaya dan miskin itu sesungguhnya tidak bisa diukur dari jumlah harta yang dimiliki, dari materi yang ada di dalam kehidupan kita. Semua itu berkaitan dengan sikap hati, bagaimana orang mencukupkan diri dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Orang yang bisa bersyukur, orang yang merasa Tuhan telah mengaruniakan pada ukuran yang tepat untuk kebutuhannya, untuk kehidupannya, dan kemudian ia bisa bersyukur, maka dengan demikian orang itu akan memperoleh kekayaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa kekurangan, ia tidak lagi merasa harus mencari dan terus mencari harta kekayaan yang seringkali itu menjadi sebuah jebakan. Kita bisa melihat seseorang yang telah berlebihan secara materi, tetapi ia masih saja merasa miskin dan kekurangan, sehingga dia melakukan segala cara untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka yang terjadi justru sebaliknya, kemudian ia jatuh di dalam dosa. Apakah dia kemudian menipu, apakah kemudian dia mencuri, apakah dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi sungguh berbeda dengan pemuda yang kaya yang diceritakan di dalam Injil Matius ini. Ia telah kaya raya, ia telah sukses, ia masih merasa berkekurangan, tetapi ia mencari sesuatu itu bukan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ia mencari itu kepada Tuhan dengan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam kisah selanjutnya nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya pemuda ini telah melakukan banyak perbuatan baik. Ia adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat. Ia memperhatikan norma-norma kehidupan setempat. Orang memandang dia adalah sosok yang saleh. Tetapi dia masih bertanya kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Perbuatan baik apakah?"
Jadi dalam hal ini ia masih ingin melakukan sesuatu yang lain yang dia merasa belum cukup selama ini dengan perbuatan baik yang telah ia lakukan. Ia merasa masih perlu untuk melakukan perbuatan baik seterusnya agar ia dapat memperoleh tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Bukan lagi untuk mengejar kekayaan, bukan lagi untuk mengejar kehormatan, tetapi adalah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, orang sekelingkali penuh pertimbangan untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Apakah ia memperhitungkan berapa jumlah harta miliknya yang sudah ia korbankan, ia keluarkan untuk perbuatan baik itu bagi orang lain, atau sudah seberapa lama dia melakukannya, kemudian menghitungnya, menjumlahnya. Wow, ternyata sudah demikian banyak. Akhirnya mereka akan berkesimpulan, cukup. Saya sudah melakukan banyak kebaikan. Ini sudah cukup untuk bekal kehidupanku selanjutnya. Sikap yang demikian sungguh tidak benar. Karena sesungguhnya sebanyak apapun perbuatan baik kita, tidak mungkin kita dapat membeli kerajaan surga. Sehingga perbuatan baik itu seharusnya menjadi kebutuhan kita, keinginan kita untuk menunjukkan betapa kita mengasihi Allah. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, baiklah kita membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bagi sesama kita. Itu bukan cara kita hitung-hitungan dengan Allah. Kalau kita akan hitung-hitungan dengan Allah, tidak mungkin kita akan bisa mengimbangi apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Melainkan kita melakukan perbuatan baik adalah menunjukkan keseriusan kita di dalam kita menanggapi apa yang menjadi kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga tidak akan pernah ada kata cukup. Cukuplah aku telah melakukan demikian banyak kebaikan. Kini giliranku untuk bersenang-senang. Tidak mungkin hal yang demikian kalau orang sadar siapa dirinya, sadar dari mana hartanya, tahu bahwa semua itu adalah pemberian Allah saja. Ingat, harta kekayaan kita itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa rusak. Tuhan juga mengajarkan agar kita jangan memusatkan perhatian kita hanya kepada harta-harta duniawi, yang itu akan mudah sekali rusak, dirusakkan oleh ngengat, oleh karat, hilang oleh karena pencuri, rusak, hancur, lebur oleh karena bencana alam dan lain sebagainya. Melainkan Tuhan menunjukkan harta yang sifatnya abadi, yang itu akan terus menunjukkan manfaat dan kegunaannya bagi kita, bukan hanya tatkala kita masih hidup di muka bumi, tetapi sampai pada hidupan yang kekal, yaitu harta rohani, berkat-berkat Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, iman Allah, pengampunan dosa, dan segala kebaikan yang kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Kita kembali melihat bagaimana sikap hati pemuda yang kaya ini. Ia sudah sukses, ia kaya raya, tetapi ia masih berkekurangan. Ia merasa masih kurang dan ingin mencari sesuatu yang di situ belum dimilikinya. Apa itu? Dikatakan di hadapan Tuhan, ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia, seringkali kita lupa dan bahkan mengabaikannya. Ketika kita sudah kaya, merasa kita sudah berhasil, maka kita kemudian larut di dalam euforia akan kekayaan dan kesenangan duniawi. Lupa bahwa hidup itu sementara, lupa bahwa akhirnya kita akan mati dan kita harus bertanya kemana kita akan pergi. Pemuda ini tidak. Ia tidak larut terhadap kekayaannya, melainkan dia memiliki dimensi pandangan kepada masa depan. Ia ingin memperoleh hidup yang kekal, dan dari sana
ia tahu kemana harus melangkahkan kaki. Ia berjalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah langkah yang tepat, karena Yesuslah hidup yang kekal itu. Bukankah Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup"? Sehingga memang benar, jikalau orang ingin memperoleh hidup yang kekal, dia harus datang kepada Yesus. Ia harus bertanya kepada Dia. Ia harus menyerap ilmu pengetahuan yang berasal dari Dia, bukan dari orang lain. Dari orang lain tidak ada yang berani memberikan jaminan untuk hidup yang kekal kecuali Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara dan saudara yang terkasih, kita sadar akan diri kita. Sebaik apapun kita, sesukses apapun kita, semua itu tidak akan pernah cukup untuk menjawab kebutuhan hidup yang kekal. Kita butuh sosok yang bisa membantu kita, menolong kita, menunjukkan jalannya, menuntun kita untuk kita dapat sampai ke sana. Dan satu-satunya manusia yang telah sampai kepada hidup yang kekal, yang sudah melihat hidup yang kekal, yang sudah diam di sana, bahkan kini mempersiapkan tempat untuk mereka yang ingin tinggal di dalam hidup yang kekal, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia engkau dan saya yang telah ditunjukkan akan jalan kebenaran ini. Kita ingin tetap percaya kepada Yesus, karena dengan demikian kita akan dituntun untuk sampai kepada hidup yang kekal itu. Tetaplah setia dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau. Sampai jumpa. Amin.